Oke, untuk Rifki, Gatfaan, Elena, Vian, audio, video silakan untuk diaktifkan anak-anakku. Ya, selamat datang untuk Farah Esturini. Selamat datang Muhammad Azril. Selamat datang Rahmatus Sania. Anak-anak, video audionya silahkan untuk diaktifkan, sayang. Iya. Mana Gatfaan, wajahnya yang ganteng nggak kelihatan. Rifki, Vian, wajahnya yang ganteng, Asril. Nah, silahkan dibuka. Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Selamat pagi anak-anak. Pak. Iya. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku yang hebat. Pagi ini kita melanjutkan pembelajaran kita bab 4 keberagaman suku, agama, ras, antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, anak-anak, Ibu ingatkan, Ibu review kembali pembelajaran kita pada sesi pertama dan kedua, di mana ketika kita mempelajari keberagaman suku, agama, ras, antar golongan, kalian harus memahami faktor penyebab keberagaman. Ada 5, ya kan? Letaknya yang strategis, kondisi kepulauan, kemudian perbedaan kondisi alam, kondisi transportasi dan komunikasi, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Anak-anakku semuanya, pada sesi pertama, ketika kita membicarakan faktor penyebab keberagaman, letak strategis dan kondisi negara kepulauan, kalian Ibu kasih tugas untuk mengamati pendatang yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Apa yang berbeda dari pendatang itu? Baik pekerjaannya, mata pencahariannya ya, kemudian kesehariannya, kemudian budayanya, kulturnya, ciri fisik yang mendasari dari pendatang itu. Apakah berbeda dengan masyarakat asli tempat tinggal kalian ataukah tidak? Itu tugas yang pertama. Kemudian sesi berikutnya, di mana faktor yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Kalian Ibu kasih tugas untuk mengamati transportasi macamnya apa aja yang ada di sekitar kalian dan bagaimana pemanfaatan dari alat transportasi itu. Kemudian setelah transportasi, komunikasi macamnya ada berapa aja yang ada di sekitar kalian dan bagaimana pemanfaatannya. Kemudian ada soal evaluasi. Betul ya? Seperti itu. Nah, untuk sesi berikutnya kita akan bahas kupas tentang 4 tema. Suku, agama, ras, antar golongan. 4 tema ini akan kita kupas di sini dari sukunya terlebih dahulu ya. Maka Ibu share PPT pada pembelajaran kita pagi hari ini. Sudah terlihat ya anak-anak ya? Keberagaman suku, agama, ras, antar golongan. Nah, anak-anak dengarkan baik-baik. Tujuan dari pembelajaran ini kalian mampu mengidentifikasi keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia, mengidentifikasi keberagaman suku yang ada di Indonesia,
mengidentifikasi keberagaman ras yang ada di Indonesia dan antar golongan, kemudian dapat merumuskan hasil identifikasi itu ke dalam diaplikasikan dalam bentuk bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anakku semuanya, dari 4 tema itu, kalian bisa singkat secara agar mempermudah kalian untuk menghafalkan suku, agama, ras, antar golongan. Oke? Sampai di sini paham ya? Berarti pembicaraan kita pertama kali adalah tentang suku bangsa. Silahkan Mahendra, dengar suaranya Ibu. Mahendra. Ya, Bu. Nah, silakan Mahendra dibuka halaman 4, halaman 90. Halaman 90. Tentang suku bangsa. Nah, tabelnya itu ada tabel ya. Nah, Mahendra silahkan dibaca PPT keberagaman suku yang Ibu share di kelas kita. Nggak dengar, Bu, kata-kata, Bu. Silahkan dibaca PPT yang Ibu share di kelas kita. Suaranya kata-kata, Bu. Oke, Nggak dengar. kalau gitu soal Maun, dengar suaranya Ibu. Ya, Bu. Bacalah keberagaman suku le. Ya, silakan dibaca Salmanun. Suku disebut dengan etnik, lantas apa yang disebut dengan suku bangsa itu? Sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tertentu. Apa yang mengikat ada bangsa, adat, dan tradisi. Keberagaman bangsa Indonesia disebabkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih Mas Salmanun. Jadi kalian bisa lihat halaman 87. Ciri-ciri yang mendasar dari suku bangsa ada apa aja? Bahasanya, adatnya, sistemnya, kesenian. Itu suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi lantas kita hubungkan suku bangsa ini dengan faktor penyebab keberagaman, ya. Faktor penyebab kedua, kondisi negara kepulauan. Nah, anak-anakku semuanya, mengapa suku yang ada di Indonesia itu beragam? Karena negara kita itu adalah negara kepulauan terbanyak. Ada yang pulaunya kecil, besar, sedang, ya kan? Nah, sedangkan pulau-pulau itu terisolir, ya, karena dibatasi oleh lautan dan selat. Maka mereka kemudian mengembangkan kelompoknya sendiri. Bahasa, budaya, ya, adatnya berbeda. Nah, semakin besar pulau, semakin banyak kelompok bangsa yang ada atau mendiami pulau tersebut. Contohnya Pulau Jawa. Sekarang pertanyaannya dijawab Rohmatus. Dengar suaranya Ibu? Dengar. Oke. Sebutkan selain suku Jawa yang ada di Pulau Jawa, suku apa aja? Suku apa aja, Dek? Pernah tidak kalian mendengarkan kalimat ini? Teh sate. Satenya gosong. Itu suku apa? Madura, pinter. Itu ada di Pulau Jawa bukan? Ada. Iya. Kemudian apa aja yang ada di Pulau Jawa sukunya? Ini ada di sini. Banten, Baduy, Betawi, Sunda, Jawa, Madura. Oke? Paham sampai di sini? Paham ya? Nah, selain itu, di Pati sebetulnya ada.
ada suku juga, namanya suku Samin. Nah, sekali-kali kamu jalan-jalan ke Pati ada yang namanya suku Samin. Mereka masih tradisional, Dek. Ya. Bajunya, adatnya juga masih tradisional. Ya. Nah, ini adalah suku-suku besar yang ada di Indonesia. Karena jumlahnya ribuan, maka yang Ibu tampilkan di PPT kan nggak mungkin Ibu tulis semua. Jadi yang Ibu tulis suku-suku yang besar, ya. Seperti Kalimantan misalnya, Melayu, Dayak, Bulangan, Tidung, dan lain-lain. Sampai di sini paham ya tentang suku ya? Habis suku berarti A. Habis suku apa? Syara. A. A itu apa? A? Agama. Agama. Pinter. Oke, kita bicara tentang agama sekarang. Oke, Ibu ulang share screen-nya. Keberagaman agama. Siap-siap, jelaskan. Anak-anakku semuanya. Farah, mana Farah? Ibu mau lihat Farah? Dengar suaranya Ibu, Farah? Farah. Rifki. Dengar suaranya Ibu, Rifki. Rifki. Dengar suaranya Ibu ya? Nah, nggak konsentrasi nih. Rohmatus saja. Rohmatus. Suaranya mana Rohmatus? Rohmatus. Ya, silakan dibaca, Nak. Rohmatus. Ya. Keberagaman agama dan kepercayaan. Oke, bagus suaranya. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lantas, apa itu kepercayaan? Kepercayaan merupakan konsep berpikir nenek moyang kita. Kepercayaan kedua yaitu animisme dan dinamisme. Oke, bagus. Terima kasih Rohmatus. Jadi di sini Ibu jelaskan kembali, ada 6 agama resmi yang ada di Indonesia. Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, mengapa agama yang ada di Indonesia beragam? Karena konsepnya kita berpikir lagi faktor penyebab keberagaman, letaknya yang strategis, banyak pendatang, ya kan? Nah, misalnya anak-anakku, agama Hindu Buddha masuk mudah diterima oleh nenek moyang kita karena nenek moyang kita sudah percaya adanya animisme dan dinamisme. Apa itu animisme? Kepercayaan adanya roh-roh halus. Dinamisme apa? Percaya bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib. Nah, dalam agama Hindu anak-anak ada pohon besar. Nah, di pohon besar itu mereka percaya kalau pohon itu ada penunggunya, maka diberi sesajen, diberi, kalau kalian jalan-jalan ke Bali ya, diberi kayak sarung, terus sarungnya itu ada kotak-kotak putih, hitam. Nah, itu karena kepercayaannya itu, maka mudah diterima oleh nenek moyang kita, agama Hindu Buddha. Ya, dinamisme. Nenek moyang kita orang Jawa terutama ya, percaya keris memiliki kekuatan gaib. Nah, makanya di Jawa juga perkembangan agama Hindu Buddha waktu itu, zaman itu sangat cepat ya, sangat cepat. Kemudian ada agama Islam yang persebarannya luar biasa, dibawa oleh pedagang Gujarat ya. Terjadi transaksi, barter, kemudian terjadi perkawinan, persebaran agama sangat pesat dan menduduki mayoritas agama yang ada di Indonesia. Terus lantas pertanyaannya, bagaimana dengan agama Kristen, Katolik, dan Protestan? Ya kan? Pertanyaan kalian pasti seperti itu. Yang membawa orang Eropa. Ingat,
Yang menjajah negara kita bangsa Eropa, Belanda, Spanyol, ya kan? Nah, otomatis sedikit banyak mempengaruhi kepercayaan yang ada di Indonesia seperti itu. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Tidak ya? Lanjut ya. Kemudian yang ketiga, SARA. S-A-R. R berarti apa? Ras, ya kan? Ras. SARA, ras. Nah, ras. Kalian buka buku kalian halaman 93 anak-anak. Sudah? Nah. Rohmatus lagi karena suaranya yang lantang tadi. Silahkan Rohmatus dengar suaranya Ibu. Silahkan baca keberagaman ras pada dasarnya itu, mulai pada dasarnya. Silahkan. Keberagaman ras. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda, yang merupakan hak mutlak Tuhan Yang Maha Esa. Istilah ras berasal dari bahasa Inggris, Raj, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik yang lain. Bagus, terima kasih Rohmatus. Penjelasannya jelas sekali. Nah, kita bahas bersama. Ada 4 golongan bangsa yang ada atau kelompok, ya. Di buku kalian itu ada fotonya, ya. Apa itu ras? Ras adalah ras apa tadi? Golongan ciri fisik dan garis keturunan. Golongan bangsa berdasarkan ciri fisik dan garis keturunan itu artinya kamu nanti bayangkan golongan bangsa itu dari ciri fisiknya, ya. Misalnya gambar di buku kalian dimulai dari Asiatic Mongoloid. Bayangkan aja Asiatic Mongoloid itu golongan bangsa yang bercirikan fisik seperti orang Cina, orang Jepang, orang Korea, orang Taiwan. Sudah bisa dibayangkan? Nah, tingginya sedengan, rambut lurus, mata sipit sekali, kulit putih sampai kuning langsat. Paham? Bisa dibayangkan ya? Oke, Ibu mulai lagi. Asiatic Mongoloid. Bayangkan orang Cina, Jepang, Korea, Taiwan. Tingginya sedang, rambut lurus, mata sipit, hidung mungil, bibir mungil. Terus bentuk wajah bulat, kulit putih hingga kuning langsat. Orang Cina, Jepang. Oke, paham ya? Mengapa sipit? Nah, oke. Sipit karena nenek moyangnya tinggal di gurun pasir. Zaman dulu ya, tinggal di gurun pasir, pasirnya sering tertiup sama angin. Matanya kerip-kerip. Akhirnya apa? Badan menyesuaikan matanya menjadi sipit. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, Malayan Mongoloid. Pakai seragam SMP, itu sebagian besar orang Indonesia cirinya seperti ini, Malayan Mongoloid. Ya. Ciri-cirinya seperti apa? Rambutnya bergelombang, matanya agak belok, hidung mungil, bibir mungil, wajah oval atau bulat, kulit kuning sawo matang, ya, kulit sawo matang. Orang Indonesia cirinya seperti itu. Oke, sampai di sini paham? Yang ketiga, melanosoid. Bayangkan aja orang Papua, Ambon, NTT, NTB. Ciri fisiknya apa? Rambutnya
keriting ikel kecil, mata belok, hidung jeber, bibir tebel, garis lahang kuat, kulitnya hitam legam, lincah. Lincah karena secara kondisi alamnya itu mereka kehidupannya mencari makannya itu berburu hewan liar. Makanya harus lincah-lincah untuk bisa mengimbangi larinya hewan-hewan liar yang akan ditangkap. Kemudian yang terakhir adalah Kaukasoid. Cirinya tinggi, besar, gagah, ya. Matanya, rambutnya itu warna-warni, merah, kemudian blonde itu pirang ya. Kemudian hitam, matanya juga warna-warni, hitam, kemudian coklat, biru, hijau, pink nggak ada, kecuali pakai kontak lens ya. Rahangnya kuat, ya, hidungnya mancung, bibirnya sedang, ya, kulit putih hingga kemerah-merahan. Oke, mengapa gagah? Karena nenek moyangnya orang Eropa itu ada di dataran Eropa, di mana cuacanya sangat dingin hingga minus. Kalau tidak tinggi, besar, dan gagah, cepat sekali sakit flu. Ya, seperti itu. Sampai di sini paham ya anak-anak ya? Nah, kalau ada pertanyaan, orang Asiatik Mongoloid di Indonesia di mana, Bu? Ada di seluruh wilayah Indonesia. Coba bayangin aja, kota asal ada pecinan pasti ada ras Asiatik Mongoloid. Iya tidak? Ada orang Cina loh di pecinan? Iya enggak? Iya, betul. Oke, sampai di sini paham ya? Kemudian yang ketiga sudah kita bahas, giliran yang keempat, keberagaman antar golongan. Silakan dibaca lagi, Romatus. Keberagaman antar golongan. Keberagaman antar golongan. Manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, dan ras, tapi dalam keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Mois 2008 ditandai dengan 2 ciri atau 2 titik pandang. Pertama, secara horizontal, ditandai oleh kenyataan ada perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, daerahan. Secara vertikal, ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Oke, terima kasih Romatus. Anak-anakku semuanya, ya. Keberagaman antar golongan itu kelas-kelas, ya. Baik secara horizontal atau sejajar, ya. Sejajar itu kelasnya sama. Suku, baik kelas golongan kelompok suku, agama, adat, kebudayaan. Tidak ada yang paling tinggi atau paling rendah. Dan yang kedua adalah secara vertikal, dari atas ke bawah. Misalnya kekayaan, ada yang miskin, ada yang konglomerat. Kemudian pendidikan, ada yang pendidikannya hanya SD, ada juga yang S3 atau doktor. Kemudian untuk pekerjaan, ada yang secara garis besar itu yang bisa ditemui masyarakat pada umumnya seperti petani, pedagang, ada yang pekerjaannya presiden yang tertinggi, ya kan? Seperti itu. Paham sampai di sini? Nah, misalnya Ibu kasih contoh untuk yang secara vertikal. Kalau agama gampang ya kan, agama Islam, Kristen kedudukannya sama. Tidak ada yang terbaik, tidak ada yang jelek, ya. Kalau secara vertikal misalnya dalam kehidupan masyarakat Bali, ada kelas-kelasnya. Kelas yang tertinggi adalah keturunan Brahmana. Brahmana itu kalau di agama Islam itu kayak kiai. Oke? Kalau Brahmana itu pendeta. Kemudian Satria itu masih keturunan raja, ratu, bangsawan. Kemudian yang ketiga adalah Waisa. Itu kaum profesional seperti Ibu PNS misalnya, dokter, ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah Sudra. Sudra yang profesinya rata-rata kita temui
dalam kehidupan. Misalnya petani kan banyak sekali, nelayan banyak sekali seperti itu. Dan yang paling rendah sekali adalah yang tidak masuk ke golongan itu. Misalnya tidak punya pekerjaan, kehidupannya hanya karena belas kasihan orang. Seperti itu penggolongannya. Sampai di sini paham? Semua anak-anak, suku, agama, ras, antar golongan. Oke, kalau sudah paham, maka anak-anakku semuanya ada tugas kelompok, yaitu tugas proyek. Yeah. Nah, ini petunjuk kerjanya. Jadi ada yang Ibu suruh untuk mengidentifikasi sara, suku, agama, ras, antar golongan. Ada yang kelompoknya Ibu suruh untuk menggambar poster. Contoh gambar poster ada di Google, bisa dilihat gambar ya. Khusus yang gambar poster, kalian kumpulkan di sekolahan. Nah, pembagiannya seperti ini. Tiap kelompok Ibu bagi 5 siswa, ya. Absen 1 sampai 5 berarti kelompok 1. Kelompok 1 tugas proyeknya adalah identifikasi keberagaman suku di Indonesia. Kalian kelompok 1 lihat halaman 90 tabel 4.2. Nah, di dalam tabel itu cari 5 suku besar yang ada di Indonesia. Gambarnya cari di Google, gunting, tempelkan di tabel yang kalian bikin. Terus cari nama bahasanya, rumahnya, tariannya, pakaiannya, dan kesimpulan. Paham ya? Kelompok 2 membuat poster keberagaman suku bangsa. Cari contoh poster keberagaman suku bangsa. Kelompok 3 membuat identifikasi keberagaman agama. Dilihat halaman 92. Di situ ada tabel 4.3. Agama yang ada di Indonesia ada 6. Cari gambar tempat ibadahnya, tempelkan di situ. Terus cari kitab sucinya, tempat ibadahnya, hari besar keagamaan, upacara keagamaan. Sampai di sini paham? Kemudian anak-anak, untuk kelompok keempat mengidentifikasi penggolongan ras. Penggolongan ras bisa dilihat halaman 95. Di situ ada tabel 44. Nah, cari ras Asiatik Mongoloid, gambar orang yang rasnya Asiatik Mongoloid. Gambar bintang film Cina nggak apa-apa, bintang film Korea nggak apa-apa. Cari contoh gambarnya, tempel di tabel itu. Cari, kemudian identifikasi warna kulitnya, bentuk muka, matanya, tinggi badan. Tadi sudah Ibu jelaskan juga. Sampai di sini paham? Terus melanosoid, gambar artis Indonesia yang berasal dari ras melanosoid kan banyak ya kan. Orang lokal berarti bukan blasteran ya. Cari, tempelkan di situ. Nah, kemudian yang terakhir, kelompok 5 membuat poster toleransi keberagaman ras di Indonesia. Cari di Google ada contohnya, terus digambar. Kelompok 6 mengidentifikasi keberagaman antar golongan di Indonesia. Buka tabel 4.5 halaman 97. Antar golongannya misalnya, antar golongan profesi misalnya. Dari petani sampai PNS, apa presiden direktur, perusahaan mobat mabit atau apa ya. Antar golongan kan antar kelas, boleh secara vertikal, boleh secara horizontal. Berarti suku, berarti nyari suku apa sama apa, boleh. Sampai di sini paham ya? Terus bikin kesimpulannya. Nah, untuk identifikasi bisa di-share di Google Classroom, sedangkan untuk tugas poster silahkan dikumpulkan di sekolahan, 2 kelompok. Anak-anakku semua, itu semua adalah materi yang kita bicarakan pada hari ini. Adakah yang mau bertanya untuk materi kita pada pagi hari ini? Ataukah sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Melisa? Sudah jelas, Melisa? Sudah jelas ya? Oke. Luar biasa sekali pada pagi hari ini yang ikut kelasnya Ibu banyak.
Harapannya Ibu tidak hanya saat ini saja, untuk minggu-minggu setelahnya juga seperti ini ya. Hanya saja di sini sebisanya audio video untuk diaktifkan sehingga Ibu bisa melihat wajah-wajah kalian. Paham ya anak-anak ya? Sekarang audio videonya diaktifkan. Ibu mau foto dan Ibu share di kelas. Ayo. Oke. Semuanya anak-anakku yang hebat, terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran PPKN pada pagi hari ini dengan baik. Jika ada kesulitan, jika tidak paham, silahkan bisa japri baik di kelas WA maupun secara pribadi dengan Ibu. Silahkan bisa bertanya sepuasnya ya tentang materi kita pada pagi hari ini. Sukses selalu untuk kalian. Semoga kalian seperti ini untuk mata pelajaran yang lainnya ya. Sehingga menjadi anak yang sukses ya. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih, sukses selalu untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.